membuatkan ya flyer ya, dengan judul James Webb Space Telescope misi sains terberani gitu ya. Nah, jadi ini kenapa kok kemudian saya sebut terberani begitu ya. Baik, kita uraikan gitu. Nah, jamaah Mandarul Ilmi ya, kalau siang hari kita keluar rumah kemudian menatap ke langit, tampaklah langit itu tak banyak ya yang bisa kita lihat kecuali matahari dan juga warna biru dan awan putih begitu ya. Tampak seolah-olah tidak ada apa-apa, ya, tidak ada objek apa-apa begitu ya. Nah, itu yang kita lihat seharian ya. Jadi mungkin tidak terlalu menarik ya untuk kemudian ditelaah lebih lanjut gitu. Nah, berbeda halnya ketika malam hari ya, langit ya, dan ruangan di sekitar kita tampak gelap begitu. Nah, maka jiwa manusia yang ada ya manusia yang ada aspek rasa, lalu ada aspek mistis ya, itu menjadi lebih tergugah ketika malam hari begitu ya. Dan objek-objek langit bermunculan ya, bermunculan. Bintang-bintang bertebaran di atas sana begitu. Nah, maka banyak ayat ya. Yang pertama wabillail afala taqilun, ayat yang sangat pendek dan tentang malam apakah kalian tidak memikirkan ya. Begitu. Nah, itu sudah kita bahas. Ternyata malam ya, itu di satu sisi setelah kita telaah memperlihatkan bahwa alam semesta ini itu berhingga ya, baik dari sisi ruang maupun waktu gitu. Jadi itu yang tersirat pada rahasia malam, wabillaili afala taqilun gitu. Sebab kalau alam ini tak berhingga ya, ukurannya tak berhingga, dengan asumsi bahwa distribusi bintang atau galaksi kita itu homogen, isotropik begitu, maka setelah kita hitung secara matematis ya, jika ukuran jagat raya itu tak berhingga, infinite gitu, maka intensitas cahaya yang sampai di bumi itu juga akan tak hingga gitu. Artinya bumi kita itu akan senantiasa terang benderang. Bumi kita akan senantiasa siang hari. Ya. Tanpa kegelapan, tanpa malam. Nah, bahwa faktanya ada malam itu berarti asumsi jagat raya infinite itu tertolak begitu ya. Nah, ini tentang malam ya. Betul. Tapi di ayat yang lain juga dipertanyakan apakah kita juga tidak memikirkan siang hari begitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ayat yang akan kita bahas pada pada pagi hari ini adalah surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ini mohon maaf sekali lagi karena nih waktu penyampaiannya sangat singkat gitu. Jadi ada harfun nida, wahai, ya, gitu ya, menyeru gitu. Kemudian ma'syara, ya ma'syara, karena di sini bentuknya adalah mudhaf ilaih, maka ma'syarunya itu mansub ya. Kalau tunggal ya
ya ayuhan namlu begitu, ya an-namlu, ya Umaru, ya Ibrahimu begitu. Nah itu marfu ya dhamma gitu. Tapi karena ini mudhaf ilaih, jadi mansub gitu, jadi di fathah. Nah itu ya mudhaf ilaihnya ya tentu di kasroh ya. Al jinnu menjadi al jinni, al insu menjadi al insi, ya ma'syarul jinni wal insi. Nah dari sisi ini sendiri ya tentu ada pertanyaan yang menarik ya, kenapa kok jin itu diserukan juga ya, diseru juga ya gitu. Nah ini, nah tentu saya tidak akan membahas seruan kepada jin, apakah kemudian jin juga bisa menembus ruang angkasa begitu ya. Saya tidak cukup punya pengetahuan yang cukup tentang jin ini dan seluk-beluknya, ya, sifat-sifatnya, hak-haknya itu. Tapi di ayat ini diseru juga, ya ma'syarul jinni wal insi. Ini stata'tum, ya, jika, nah ini bersyarat, jika kalian, jadi ini huruf bersyarat. Jadi jika kalian mampu, begitu, ini stata'tum an tanfudu, ya, untuk ya, menjelajah, untuk melintas, untuk menembus, ya, itu min aktoris samawati wal ard gitu. Ya, ini lagi-lagi juga mudhaf ilaih ya. Dan menariknya samawatnya di sini juga jamak ya. Jadi bukan min aktoris sama wal ard, tapi samawati wal ard gitu ya. Jadi menembus langit, langit. Jadi banyak langit begitu ya. Nah ini ya. Nah ini fanfudu, maka silakan tembus. Tapi kalian nggak akan bisa menembus kecuali bisultan, sultan ya. Sultan itu kekuatan. Nah, maka kemudian kita perlu menafsirkan sultan itu apa ya. Tentu jawaban orang-orang modern tentang sultan yang paling mudah dipahami itu adalah knowledge is power. Knowledge, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan begitu. Jadi kita menurut ayat ini kita disebut antum begitu, tidak akan bisa menembus kalau kita tidak mempunyai kekuatan gitu ya. Nah ini. Nah, jadi itu surah Ar-Rahman ayat 33 yang saya kutip tadi di dalam muqaddimah ya. Nah, ikhtiar ini ya, penjelajahan ruang angkasa dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini ya sejak lama juga ya. Salah satunya yang sangat populer dan sekarang dicurigai oleh sebagian orang sebagai bagian dari konspirasi itu adalah mendaratnya manusia di bumi. Ya, nah itu. Ya. Nah itu ya. Tapi terkait dengan ngaji kita James Webb, saya akan memulai ngaji kita ini dari teleskop ya. Kita tahu teleskop dari namanya alat untuk melihat sesuatu yang jauh, tele begitu ya. Nah ini saya nggak sempat mencarikan gambar skema untuk teleskop begitu ya, yang ada di pelajaran fisika SMA gitu, pelajaran optik. Nah, teleskop ya untuk melihat objek langit begitu yang paling populer ya, meskipun sebenarnya bukan hanya untuk objek langit tapi objek jauh begitu ya. Tapi begitu disebut teleskop maka persepsi kita itu piranti untuk melihat
objek langit. Ya. Kita bisa melihat bulan purnama dengan mata telanjang, bisa, itu asalkan mata kita sehat. Tapi dengan teleskop, ya, kita akan bisa melihat sesuatu ya permukaan bulan yang jauh lebih detail daripada dengan mata telanjang, gitu ya. Nah ini, jadi seperti itu. Nah, itu katakanlah teleskop yang paling sederhana, begitu ya. Kalau teleskopnya lebih canggih lagi, itu akan bisa melihat bintang ganda, ya, binary star, begitu. Jadi ada bintang, kalau kita lihat dengan mata telanjang itu ya satu, tapi dengan teleskop itu kemudian penampakannya akan terpisah, gitu ya. Dan itu adalah binary star, bintang ganda, begitu ya. Nah, itu. Nah, teleskop ini ya di beberapa tempat, di beberapa lembaga ya pendidikan, ya baik itu sekolah maupun pesantren yang unggul, yang sempat mengundang saya, mesti saya pameri dengan teleskop. Saya ceritakan tentang teleskop Hubble itu, dan kemudian saya katakan, saya sarankan untuk beli teleskop yang nggak mahal-mahal, dan jangan ngundang saya lagi sebelum beli teleskop yang saya sarankan itu, gitu ya. Ya ini, ya saya ini untuk memotivasi, karena kita tahu bahwa dengan teleskop ini kemudian kita bisa mempunyai gambaran yang berbeda tentang ruang angkasa sana, dan kemudian membangun imajinasi kita, ya, membangun imajinasi kita. Dan yang termahal dari sains itu adalah imajinasi, gitu, ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu adalah orang-orang yang mempunyai imajinasi yang kuat, imajinasi yang luar biasa, begitu ya. Suatu yang mungkin yang kebanyakan orang itu tidak mengembangkan, tidak memiliki, karena memang tidak mengembangkan. Ya. Nah, disinilah dan ilmuwan melakukan imajinasi dan menghasilkan gagasan-gagasan yang kemudian juga luar biasa. Termasuk teleskop Hubble ini ya, Lyman Spitzer ini kan ketika awalnya menggagas teleskop ruang angkasa, teleskop yang tidak berdiri di bumi, ini banyak diketawai oleh teman-temannya. Gitu ya. Ini gila, ya, gila, tidak mungkin, gitu ya. Karena ya pada sebelum ini diwujudkan, ya, ungkapan-ungkapannya itu ya pesimis saja dari sejawatnya itu, ya. Bagaimana membuat teleskop yang kemudian mau diorbitkan di ruang angkasa, ya. Teleskop Hubble ini kan diorbitkan pada tahun 90, jadi sekitar 31 tahun yang lalu, ya. Nah, itu ini kalau diberdirikan itu setara dengan 13,6 meter, begitu ya. Untuk membangunnya itu bedanya kalau yang sekarang itu yang James Webb itu 26 tahun ya sampai kemudian diluncurkan. Teleskop Hubble ini 20 tahun, ya. Ada 10.000 ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam proyek ini. Dan pada waktu itu saya terperangah ya, dengan anggaran, ya, itu $2 miliar, ya, $2 miliar. Jadi kalau dikurskan dengan $1 itu 15.000 atau 14.000 katakanlah itu, ya, karena rupiah kita sudah membaik, begitu, ya itu masih sekitar 28 triliun, ya, 28 triliun gitu. Nah ini saya punya videonya ini, ya, sebenarnya 1 jam, kalau di setel di sekarang nggak cukup ya, karena nanti habis untuk nonton videonya Hubble aja, begitu. Nah,
jadi proyek senilai $2 miliar ini pada waktu itu ya sempat bermasalah. Karena apa? Karena ada semacam goresan lah begitu ya di lensanya itu setebal 1/50 rambut ya, itu. Nah, ini kita biasanya rambut dibelah 7, tapi ini 1/50 rambut goresan pada lensanya, dan itu kemudian menghasilkan gambar yang buram, ya, menghasilkan gambar yang buram. Dan karena itu kemudian ini disoal oleh Kongres, ya, oleh Senat di Amerika. Bahkan kemudian dihadiri oleh Presiden George W. Bush, begitu ya. Nah, ini, jadi bagaimana ini NASA, jadi proyek prestisius NASA ini sempat sempat disoal karena bagaimana mungkin proyek yang sangat mahal $2 miliar ini ternyata menghasilkan gambar yang buram. Ya, ada goresan 1/50 rambut begitu. Nah, maka kemudian dilakukan usaha perbaikan, ya, perbaikan. Nah, ini jadi perbaikan. Nah, karena teleskop ini ada pada ketinggian 330 mil, ya, sekitar 500 sekian kilometer. Ini juga bukan sesuatu yang mudah, ya. Pelatihan untuk melakukan perbaikan itu, ya, lalu Morse code-nya kecil, lalu tangan operator yang dikirim, ya, pada waktu itu kan harus menggunakan sarung tangan yang cukup gede, lalu memegang alat cukup kecil, itu tidak mudah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini teleskop Hubble, ya, senilai $2 miliar, gitu. Ya. Yang pada waktu itu masuk kategori paling berani, begitu ya. Mengapa paling berani? Ini saya katakan di depan umat Islam khususnya, ya. Ini hanya untuk sebuah teleskop, nilainya $2 miliar, ya, setara dengan 28 atau 30 triliun. Sementara di lembaga-lembaga pendidikan kita, ya, teleskop ini kan belum memasyarakat, ya. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang notabene itu lembaga pendidikan unggulan. Itu. Padahal lembaga pendidikan kan mau menghasilkan siswa-siswa yang sangat berkualifikasi, masuk perguruan tinggi top, ya, kemudian pada akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan, dan sekali lagi ilmuwan itu harus dibangkitkan, ya, daya imajinasinya. Dan salah satu piranti utama, ya, yang mampu membangkitkan ini, jadi begitu dipakai, begitu digunakan untuk observasi, teleskop ini sudah akan otomatis membangkitkan imajinasi dari penggunanya itu. Jadi ini yang harus dimiliki. Dan memang, ya, 20 tahun lalu, ya, ketika saya masih berada di Jepang gitu, kemudian datang ke supermarket gitu ya. Di pojok-pojok supermarket itu ada yang namanya teleskop. Teleskop itu dari berbagai ukuran yang katakanlah itu untuk ukuran rumahan lah, gitu ya. Jadi teleskop di Jepang itu sudah menjadi semacam barang rumahan, gitu ya, barang rumahan begitu. Itu. Nah, tapi sekali lagi di negara kita, ya, ini bahkan di lembaga-lembaga pendidikan aja itu masih banyak yang belum mempunyai teleskop. Karena itu saya anjurkan, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berstatus sekolah unggulan ini tolonglah belikan, sisihkan anggaran yang tinggi, ya, dari pendidikan itu, SPP yang tinggi, biaya masuk yang tinggi, itu diantaranya untuk berbelanja teleskop, ya. Yang komputerized itu yang bisa bergerak sendiri, membaca Jupiter, gitu ya.
Ya, sekarang harganya segitu, nggak mahal-mahal juga ya, sekitar 70 juta itu kita sudah bisa dapat itu ya. Nah, itu. Jadi supaya ya tadi ya, imajinasi siswi kita, ya, santri kita itu berkembang begitu ya. Itu. Jadi sekolah isinya supaya tidak hanya dongeng begitu. Nah, jadi ini teleskop Hubble. Dengan teleskop Hubble ini ya, maka kemudian gambaran ruang angkasa yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan itu kita dapatkan. Di antaranya adalah nebula ya. Ini ya, jadi foto ini diperoleh oleh Hubble ya, yang kemudian bisa menjawab apa yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman. Kalau tadi 33, sekarang 37 ya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 37 ya, disebutkan faidan saqatis sama fakanat wardatan kadhihan. Maka ketika langit itu pecah gitu ya. Nah ini langit kok pecah gitu ya. Tentu ini sulit dibayangkan ya. Karena kalau kita melihat langit siang hari siang hari ya langitnya biru ya, atau kalau enggak ya pas mendung ya gelap hitam begitu ya, tapi tidak tampak bahwa langit itu pecah. Jadi ayat ini susah dipahami ya. Apalagi kemudian fakanat dan pecahnya itu gitu ya, pecahnya itu fakanat adalah gitu ya, wardatan ya, mawar kadihan yang berpendar begitu ya, berpendar begitu. Nah ini menjadi sulit dipahami ya ayat ini. Bagaimana kita membayangkan langit itu pecah gitu. Di saat ketika kemampuan mata kita ya sangat terbatas, langit sepertinya fine saja ya, tidak pernah tampak itu pecah, terbelah begitu ya, malam hari ya gelap begitu saja. Nah tapi ayat ini kemudian menjadi clear ya setelah gambar dari teleskop Hubble senilai 2 miliar tadi itu ya mulai dihasilkan. Salah satunya adalah foto ini gitu ya. Nah di itu ya, bahkan kemudian langit yang jauh sekali ya terpotret oleh Hubble sehingga kemudian di sana tampak seperti kalau kita melihat akuarium, akuarium besar begitu. Jadi ada pergerakan seperti gas, seperti kepala cebong ya, anak kodok berjalan beramai-ramai di ruang angkasa sana gitu. Jadi ternyata langit yang kelihatannya tidak ada apa-apanya, hanya warna biru ya ketika cerah dan kehitaman ketika mulai gelap mendung begitu, ternyata amat sangat kaya sekali ya, sangat indah begitu ya. Lalu tampak seolah-olah di sana ada kehidupan yang luar biasa. Jadi sesuatu yang sekali lagi tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya, dengan kita launching teleskop Hubble. Dan teleskop Hubble itu ya masih mungkin diperbaiki karena jarak dari kita itu 500 km ya, 500 km itu ya. Nah ini teleskop Hubble ya. Nah ini sekarang James Webb, James Webb ini ya, ini ilustrasi ya, bekerja masang lensanya begitu ya dengan format seperti ini ya. Nah ternyata ini kalau 2 miliar tadi sudah mengagetkan saya ya, 2 miliar dolar. Ini yang sekarang ternyata
lebih apa namanya ya, lebih mahal lagi, 10 miliar dolar begitu ya. Itu. Jadi berapa itu? Ya 10 miliar. Ya 10 miliar dolar. Jadi sekitar kalau satu dolar yang 14.000 ya berarti sekitar 140 triliun ya. 140 triliun atau hanya untuk sebuah teleskop ini ya. Nah ini. Nah, jadi kalau Hubble ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi imajinasinya untuk cahaya, karena di sini kalau ultraviolet itu untuk Hubble ya, di sini untuk apa? Untuk James Webb itu dengan inframerah ya, cahaya tidak tampak begitu ya. Nah, mengapa di ruang angkasa seperti yang disampaikan untuk Hubble itu apa? Untuk menghindari debu-debu ya, debu-debu begitu. Nah ini sekedar perbandingan lensa ya, lensa Hubble teleskop dan James Webb ya. Ini ilustrasinya. Jadi ini orangnya ya, ini dia lensa untuk Hubble teleskopnya ya. Jadi masih diameternya masih lebih besar daripada tinggi manusia secara umum itu. Nah, James Webb lebih besar lagi ya, hampir 3 kalinya itu ya, hampir 3 kalinya itu. Nah ini ya, ini perbandingannya. Nah biayanya yang jelas 5 kalinya biayanya yang jelas 5 kalinya itu James Webb. Nah ini perlu saya jelaskan juga ya. Ini kan sebenarnya adalah kolaborasi dari 17 negara ya, yang dipimpin oleh NASA, kemudian Badan Ruang Angkasa Eropa, lalu Kanada ya. Dan diluncurkan dari Guyana, Prancis ya, Guyana, Prancis begitu. Bayangan saya begitu disebut Prancis, saya membayangkan di Eropa semula ya. Tapi kalau dari sisi waktunya, ini mestinya tidak di Eropa begitu ya. Itu. Karena dari sisi waktunya kan kita nonton kan ya, sempat nonton kan tanggal 25 itu jam 7.20 ya. Jam 7.20 malam begitu ya. Nah, ini ternyata di lokasi setempat itu jam 9.20 siang ya. Jadi selisih 10 jam gitu ya, selisih 10 jam begitu. Tentu ini bukan di Prancis Eropa ya. Kalau Prancis itu kan selisih berapa jam dengan kita ya, 6 jam ya, selisih 6 jam gitu ya. Nah itu. Jadi kalau di kita pada waktu itu jam 20, ini harusnya jam 1.20 siang gitu. Nah, tapi ini jam 9. Jadi disinilah ini yang Guyana itu di sini ya. Nah, ini ya di Amerika Selatan gitu ya. Ini lokasinya, koordinatnya ya itu 5 derajat ya, kira-kira 5 derajat lintang utara ya, jadi di lintang utara, dan 52 derajat 52 setengah derajat bujur barat ya, jadi ini GMT, jadi ini barat ya itu. Sistem waktunya adalah GMT -3 begitu. Jadi pas memang kalau dengan Indonesia tadi dengan Indonesia Barat itu selisih 10 jam ya, selisih 10 jam. Nah, disinilah Guyana ya, di Amerika Selatan begitu. Mohon maaf, Dan ada noise. inilah pusat ruang angkasa ya, tempat ini ya, tempat James Webb teleskop itu diluncurkan ya, di sini
ya. Nah, ini ya. Jadi diluncurkan dari sini di tempat yang saya gambarkan tadi. Nah, ini ya saat peluncuran ya. Nah, itu jadi kita lihat ini pada detik ke-7 hingga ke-11 ya. Peluncuran James Webb Space Telescope diangkut oleh pesawat Ariane 5 ya. Pesawat Ariane 5 begitu. Nah, jadi ini dan ini juga yang ketika Hubble teleskop ya diluncurkan juga seperti ini, tapi kalau teleskop Hubble itu pada malam hari ya, pada malam hari sehingga lebih dramatis, lebih dramatis karena malam hari. Nah, ini ketika sudah di ruang angkasa, jadi ini proses pelepasannya ya, itu ini ilustrasinya ya. Nah, itu nanti, nah ini James Webb teleskopnya ya. Nah, itu. Jadi begitu diangkut ya ini. Nah, jadi ini nanti ya. Nah, itu nah ini ya. Nah, ini pesawat ruang angkasa Ariane-nya pengangkutnya. Nah, ini yang sudah terpisah, ilustrasi yang sudah terpisah ya. Nah, ini ya sudah mulai beroperasi begitu, gambaran ketika sudah mulai beroperasi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti jika sudah nyampe di titik ya Lagrange 2-nya itu. Nah, jadi ini dibangun 6 tahun ya sejak teleskop Hubble diluncurkan tahun 90 ya, yang ini disebut Next Generation Space Telescope ya, NGST ya awalnya itu ya, tapi kemudian dinisbatkan kepada James Webb, direktur NASA ketika peluncuran pesawat Apollo ya itu. Nah, ini ya seperti yang saya sampaikan tadi melibatkan 17 negara, jadi ini proyek mahal begitu ya. Jadi bukan satu negara aja, ini memang proyek bersama begitu ya, menghabiskan anggaran 10 miliar dolar ya ini. Nah, di kita ini kan ini perlu saya stressing sisi ini ya. Karena kita ini kan pelit kalau urusan ilmu pengetahuan ya. Pelit sekali kalau kita ini urusan ilmu pengetahuan ya, itu. Makanya kemudian ada itu takmir Masjid Jogokarian itu ya, yang nyindir ya, kalau bangun masjid kita akan sangat cepat, bahkan menara yang harganya miliaran aja bisa cepat selesai begitu. Itu kalau untuk urusan masjid ya. Padahal masjid sekarang ini banyak yang kosong ya. Masjidnya megah tapi ya isinya melompong begitu. Sementara banyak anak-anak berbakat, anak-anak muslim berbakat, pinter, nggak bisa melanjutkan kuliah begitu ya. Ini ironi-ironi yang digambarkan ya. Jadi kita sangat pelit memang kalau urusan ilmu pengetahuan itu sangat pelit ya. Nah ini. Jadi apalagi proyeknya setara 10 miliar dolar, maka kemudian nanti kita langsung di counter. Nanti kita mati nggak akan ditanya tentang urusan perbintangan begitu. Nah ini. Nah, jadi ini ya. Ini padahal di ayat yang lain juga disebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Manusia itu diangkat derajatnya karena iman dan ilmu. Nah, salah satu pengetahuan kita tentang jagat raya ya, seperti yang disampaikan di dalam surah Al-Imran ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di sini sebenarnya Al-Qur'an mendorong kita untuk memahami penciptaan ya. Dan memahami penciptaan itu nggak cukup sekali lagi hanya dengan mata telanjang. Nah, itu.
karena kita kemudian nggak dapat informasi yang cukup ya untuk memahami itu. Nah, perlu perangkat-perangkat, dan ternyata itu sekarang dilakukan oleh orang-orang di belahan benua sana ya. Nah, satu lagi ya, bahwa ini titik-titik Lagrange ya, titik-titik Lagrange ini ya. Ini apa itu titik Lagrange? Ya, titik Lagrange itu ya itu adalah ya singkat cerita itu titik-titik yang mempunyai apa namanya frekuensi ya frekuensi sudut ya mengitari matahari itu sama dengan frekuensi bumi begitu ya. Jadi itu. Nah, pada titik Lagrange 2 ini ya, ini saya ambilkan, kalau Prof Mikra hadir di sini saya ambilkan ini ya supaya saya cepat nggak usah nulis lagi. Ini saya ambilkan dari Facebooknya Prof Mikra Judin ya, dari Fisika ITB begitu. Ya, rumusan matematiknya. Jadi di titik Lagrange 2 ini gaya gravitasi oleh matahari pada teleskop ya ditambah gaya gravitasi oleh bumi pada teleskop itu ya, itu akan sama dengan gaya sentripetal pada teleskop. Nah, maka kemudian oleh persamaan ini ya. Nah, itu. Dan jelas ya tanpa ada teleskop itu ya posisi kita ya gaya gravitasi oleh matahari itu sama dengan gaya sentripetal pada bumi, sehingga kemudian bumi tidak mendekat ke matahari gitu ya. Nah, karena di titik Lagrange ini frekuensi sudutnya sama ya, maka kemudian ini ya omega kuadratnya ini sama dengan ini, lalu disubstitusi ke persamaan atasnya itu, lalu diperoleh ya diperoleh rumusan seperti ini. Nah, maka kemudian dari sini ya dari pengetahuan yang kita peroleh tentang rasio massa matahari terhadap massa bumi yang senilai ini, maka kemudian kita dapatkan bahwa titik Lagrange 2 itu ya sekitar 1,5 km gitu ya. Nah, 1,5 km itu ya kita tahu bahwa jarak bulan itu kan jarak rata-ratanya kan 385 ya, 385 km. 385.000 km ya. Itu. Nah, kalau 1,5 juta itu dibagi 4 kan 375.000 ya. Jadi selisih 10.000 gitu ya. Jadi sekitar 4 kali jarak bumi bulan ya. Jarak bumi bulan begitu. Nah, itu posisi James Webb teleskop nantinya ya ketika sudah mengorbit normal itu berada di posisi itu, dan perlu waktu begini karena untuk sampai ke sana ini kan tidak bergerak lurus ya, tidak bergerak lurus menjauhi, tapi memutari itu ya, memutari bumi gitu ya. Nah, itu diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke sana ya. Waktu jadi nantilah sekitar 25 Januari ya, untuk sampai di posisi itu ya. Jadi mari kita mulai belajar berimajinasi ya. Itu pesawat komersial kita yang biasa kita naiki ya. Katakanlah kita bepergian Surabaya Jakarta atau pergi umroh lah ya. Pesawat kita ke Madinah atau ke Jeddah begitu ya. Itu kan memerlukan waktu sekitar 8 ke 9 jam. Jadi pesawat kita itu sekitar 1.000 kilometer per jam. Nah, kalau 1.000 kilometer per jam ya pesawat kita itu misalkan bahan bakarnya cukup, itu kan memerlukan 385 jam untuk sampai ke bulan. Ya kalau misalkan itu bergeraknya lurus saja ya. Ya kita asumsikan ini sekarang sama-sama diam itu kan bergerak langsung menuju titik poinnya di bulan, itu kan 385 jam. 385 jam itu berapa hari?
Ya, karena satu hari itu kan 24 jam. Jadi 385 bagi 24 itu ada berapa belas itu ya? 16 atau berapa. Jadi perlu 16 hari itu yang tanpa henti. Itu untuk sekedar kebetulan. Ya. Nah, ini 4 kalinya, berarti 2 bulan begitu. Kalau dengan kecepatan seperti itu pun tanpa henti. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini supaya kita mulai ya berimajinasi bahwa yang kita, nah ini ya, nah ini jadi posisi yang apa, titik Lagrange tadi itu ya, itu. Jadi apa, frekuensi rotasinya itu sama dengan frekuensi rotasi bumi ya, revolusi ya, bukan rotasi, tapi revolusi mengitari matahari ya. Nah, jadi itu ya. Nah, terus untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Jadi kalau teleskop Hubble tadi itu ya masih dengan ultraviolet ya telah diperoleh luar biasa, tapi yang teleskop ini dengan apa namanya inframerah ya, sehingga dengan lebih jeli lagi sehingga bisa melihat seekor lebah ya itu dari bulan begitu ya, itu ketajamannya. Nah, karena ini mau melacak mempelajari jagat raya ya, kita review dulu bahwa jagat raya kita itu berusia 13,7 miliar tahun. Jadi ini kalau ini cahaya kemudian bergerak ya, kita tahu kecepatan cahaya 300.000, berarti jari-jari jagat raya kita itu sekitar 1,296 10⁻23 km ya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa besar ya, luar biasa besar, dan itu nggak mungkin kita capai tepian jagat rayanya itu. Bahkan dengan James Webb ini ya, untuk sampai di 1,5 juta ya, itu kan memerlukan waktu 1 bulan untuk itu ya. Dan kita tahu ya, ini bulan, ini ya, ini di gambar ini bumi, ini bulan di sini, ini yang kecil ini ya, ini kecil ini. Nah ya, ini. Nah, nanti James Webb ini di sini ya, jadi kita tarik dari matahari ke bumi lurus gitu. Nah, di luarnya sini ya 4 kali jarak bumi bulan itu di sini. Jadi nembusnya tadi itu ya, itu ternyata juga nggak jauh-jauh amat kalau kita melihat ini dari perspektif jagat raya keseluruhan. Bahkan nggak usah jagat raya, ke sistem tata surya kita itu ya masih di sekitar bulan gitu ya, belum ke Mars, belum lah ya, Venus belum itu. Nah itu jadi masih di sekitar sini juga nih, di sekitar bulan ini ya. Nah ini ya, jadi masih sangat dekat ternyata ya, sesuatu yang tadi sudah kita pahami luar biasa, tapi begitu kita mengenal astronomi ternyata itu juga masih belum jauh-jauh. Nah, ini untuk mempelajari apa namanya, fosil-fosil Big Bang gitu ya. Gitu. Kita tahu ya, Big Bang kemudian diikuti oleh jagat raya yang mengembang begitu ya. Nah, kita kan belum sepenuhnya memahami bagaimana mekanisme terbentuknya bintang-bintang, mekanisme terbentuknya galaksi, gitu ya. Nah, itu memang itu sudah kita modelkan, ya, kita teorikan, tapi kita ilmuwan ingin punya apa dukungan data, ya, dan data itu tadi harus diperoleh melalui alat yang lebih canggih lagi dari teleskop Hubble, gitu ya. Nah ini, nah jagat raya mengembang kita ya sudah kita jelaskan, ini adalah efek apa namanya Doppler. Kalau dari gelombang apa elektromagnetik, maka kalau menjauh itu berarti pergeseran ke arah merah, jadi panjang gelombangnya lebih besar daripada kalau mendekat ke arah ungu, biru dan ungu begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita ingin memahami sifat-sifat atau apa yang terjadi di awal-awal penciptaan jagat raya itu ya. Itu dari sisi data.
Kalau teorinya kan sudah kita buat, lalu kita ingin konfirmasi ya, tentang apa yang sudah kita rumuskan. Jadi itu misi dari teleskop Hubble, maaf ya, pasca Hubble, yaitu James Webb. Ya. Nah itu. Nah kan kita terima bahwa jagat raya ya awalnya itu adalah simetrik, ya hanya ada elektron dan quark, kemudian radiasi, ya itu berevolusi sampai sekitar 3 menit mulailah terbentuk atom-atom, ya karena di sini kemudian quark itu berinteraksi membentuk up down untuk proton, down up untuk neutron, lalu berinteraksi lagi membentuk deuterium, membentuk hidrogen, membentuk helium dan seterusnya, ya. Nah itu lalu pada 1 miliar sekitar setelah Big Bang itu mulai terbentuk bintang dan juga galaksi, kan seperti itu kan konsepnya. Nah ini yang ingin ditelaah oleh teleskop James Webb, ya itu. Nah karena jaraknya tadi ya yang 1,5 juta, ya ini yang kemudian akan membedakan dengan teleskop Hubble, ya. Kalau kemudian ada masalah, ya ada masalah di teleskop James Webb ini kita nggak mungkin mengirim orang, ya untuk melakukan perbaikan. Nah itu. Nah, ya. Kalau Hubble itu masih mungkin, jaraknya hanya sekitar 500 km, ya itu. Tapi kalau James Webb, ya untuk sampai ke sananya aja itu dengan kecepatan yang sangat tinggi itu memerlukan waktu 1 bulan, ya. Nah ini itu kalau manusia dikirim ke sana ya dengan kecepatan tinggi 1 bulan penuh terus menerus, ini ya itu sesuatu yang sampai sekarang belum bagaimana melakukan hal itu, ya itu ya dalam situasi yang tidak normal berlangsung sekian lama gitu. Nah itulah sebabnya kemudian jauh sebelum diberangkatkan itu perancangannya, ya pembuatannya memang harus ekstra hati-hati dan uji cobanya yang jadi itu yang membuat alat itu mahal gitu ya, karena begitu ada masalah kita nggak mungkin ya dalam waktu dekat ini kemudian melakukan perbaikan yang mengirim manusia ke titik Lagrange 2 tempat teleskop James Webb itu berada, ya. Nah itu ya ini yang membedakan. Kalau yang Hubble itu masih mungkin karena jaraknya hanya 500 km gitu ya. Itu pun pelatihannya untuk perbaikan itu berminggu-minggu, ya. Itu tidak mudah gitu ya. Nah itu apalagi nih James Webb. Jadi di sini ya James Webb itu. Nah jadi kalau bayangkan tentang jagat raya yang tadi dalam surah Ar-Rahman disebutkan, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi ini ilustrasi ya, ini bumi kita nyelip di sini di sistem tata surya kita ini, ya kita menjadi planet yang ketiga. Nah begitu sistem tata surya kita selipkan di Bima Sakti, ini berada di tepian sini. Kemudian kalau Bima Sakti ini kita taruhkan di grup lokal tentang galaksi-galaksi, ternyata kita juga ada di slip sini dan kemudian ini berada di sini. Jadi sebenarnya jagat raya itu kita luar biasa, ya. Bahkan James Webb yang sudah sangat mahal, 10 miliar dolar, itu ternyata hanya bergerak di sekitar bumi, ya 4 kali jarak bumi matahari, ya. Tetapi memang jangkauan, ya istilahnya jangkauan penglihatan dari teleskop itu yang kemudian bisa melihat suatu yang amat sangat jauh seperti ilustrasinya tadi itu melihat tawon dari bulan, gitu ya. Itu kemampuannya, ketelitaannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya
Nah, itu tentang jamaah swab, hadirin jamaah Masjid Manarul Ilmi, suatu yang baru dilepaskan oleh umat manusia di bumi dalam ikhtiarnya menyibak rahasia penciptaan jagat raya kita. Ya, sekali lagi ayatnya kita punya, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, jadi ilmuwan-ilmuwan muslim ya sampai pada kesimpulan bahwa tidaklah sia-sia semua penciptaan itu, dan kemudian subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya, maka kemudian jagalah kami dari siksanya api neraka, begitu ya. Nah, mengapa kemudian sholat kita juga harus diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar? Karena dalam perspektif ini ya, dengan teleskop ini kita juga jadi makin tahu, begitu ya, bahwa sebenarnya betapa kecilnya kita. Jangankan kita, bumi tempat kita berada yang di hari-hari ini ya memperlihatkan apa ya, seperti kemarahannya lah, kita anggap begitu ya. Karena di sini banjir, sana banjir, sini banjir, sana banjir, kemudian Semeru meletus, begitu ya, sehingga kemudian kita imajinasikan wah bumi sedang marah kita. Ternyata dalam sistem tata surya kita ini nyelempit di sini, apalagi kemudian di sistem galaksi kita, sistem tata surya kita nyelempit di sini sehingga kemudian buminya nggak kelihatan. Buminya nggak kelihatan, apalagi kita sebagai penghuninya. Jadi jauh tidak kelihatan lagi. Itulah sebabnya kemudian tidak patut kita untuk takabur, dan untuk itulah kemudian kita harus rutin untuk bertakbir, takbir minimum 5 kali ya setiap kita mengawali sholat wajib kita, itu minimum, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang takabur, lupa diri ya, dan apalagi kemudian menolak eksistensi Allah itu sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah jamaah yang bisa saya sampaikan tentang teleskop ya yang baru diluncurkan 3 hari yang lalu ya. Mudah-mudahan nanti ada sharing dari teman-teman yang, karena ini adalah informasi yang aktual, semua kita punya pengetahuan yang relatif sama karena ini baru diluncurkan, baru diumumkan ya. Nah, untuk mendukung membangun tradisi ilmu, sekali lagi saya membangun pesantren, 2 pesantren ya. Pesantren sains ya, pesantren sains dengan titik fokus kajian itu adalah 800 ayat-ayat alam ya. Itu pesantren sains, insya Allah pesantren pertama, pesantren genre baru setelah pesantren salaf, kholaf, dan ini adalah pesantren terbaru ya. Itu pesantren dengan genre terbaru yang tidak ada di pesantren salaf maupun pesantren kholaf, yang pesantren modern gitu. Nah, kalau ibu bapak mau berperan karena berperan karena ini masih dalam proses pembangunan, bisa wakaf ya melalui Bank Syariah Indonesia ya, atas nama Lazis Muhammadiyah Sragen ya, ini. Demikian ibu bapak, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan yang sangat sekali dari beliau, Bapak Agus Purwanto. Ini Bapak ada pertanyaan di kolom chat. Saya ingin membacakan dari Bapak Agus Fanar Sukri. Prof. Gus Pur di Quran Surat Ar-Rahman 33, jin diseru terlebih dahulu dibandingkan seruan kepada manusia. Apakah dapat diartikan bahwa jumlah jin lebih banyak atau teknologi jin lebih maju? Wah, ini ya. Iya. Ya, saya tadi sudah katakan di depan tadi ya.
ketika nyinggung masalah ini, ya ma'syarul jinni wal insi, jadi masyarakat jin dan manusia disebutkan gitu. Jadi tadi sudah saya sebutkan, mohon maaf gitu, saya mempersiapkan ini baru kemarin, sehingga kemudian kemarin sebenarnya sudah ada tafsir ya. Saya kemarin juga dapat referensi tentang tafsir-tafsir yang tinggal klik gitu, tapi kok ternyata juga belum sempat klik gitu ya. Jadi seperti itu Ustadz Fanar ya. Jadi tentang jinnya itu saya mohon maaf. Jadi mohon maaf nggak punya cukup pengetahuan untuk itu ya. Dan juga belum sempat mencari pengetahuan tentang itu, referensi tentang itu. Barangkali ada jamaah yang punya pengetahuan, monggo bisa di-sharing. Tapi mohon maaf sekali lagi saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Begitu. Baik, terima kasih atas respon dan feedback dari panjenengan. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Mamun Sudarma, James Webb Space bisa dikirim dengan kecepatan tinggi. Bagaimana dengan pesawat Mi'raj Nabi? Selain dirasionalisasi, apakah hal ini bisa direalisasikan? Sebentar. Apa tadi? Sebentar. Apa tadi? Tadi kan disebutkan bahwa James Webb Space bisa dikirim dengan kecepatan tinggi. Ya. Nah, kalau pesawat Mi'raj Nabi yang digunakan ketika Nabi Isra Mi'raj, apakah bisa direalisasikan, Gi? Ya, begini ya, ini memang Mi'raj ini cerita yang menarik ya, kisah yang menarik gitu. Jadi memang seperti yang juga sudah sering saya sampaikan ya, Mi'raj ini memang tidak bisa dijelaskan dengan perjalanan biasa yang menembus ruang waktu biasa ya, gitu. Karena kalau menembus ruang waktu biasa, bahkan seandainya dengan kecepatan cahaya sekalipun, begitu ya, itu Rasulullah itu nggak kemana-mana, gitu ya, gitu loh. Jadi kecepatan cahaya ini kan kecepatan tertinggi di alam tuh. Ya. Nah, Mi'raj itu kan hanya sebentar, ya, bukan pada malam keseluruhan, begitu ya, pada malam. Tetapi seandainya kita asumsikan dia berlangsung dalam semalam, ya, ba'da isya sampai subuh, itu 8 jam, berarti itu PP, ya, bolak-balik, berarti sekali jalan kan 4 jam. Berarti kan perjalanan cahaya selama 4 jam, dan itu baru sampai di Neptunus, ya. Baru sampai di Neptunus, jadi belum keluar sistem tata surya kita. Makanya ini tadi saya sampaikan tentang besaran-besaran ilustrasi jagat raya kita itu, supaya kemudian kita punya bayangan, gitu ya, bahwa James Webb yang sudah ini sangat dramatis ya, menurut saya ini sangat dramatis. Jadi saya kalau nonton videonya teleskop Hubble gitu ya, itu pasti bergetar. Yang sudah nggak bersemangat belajar itu menjadi lebih bersemangat lagi gitu. Kita nggak patut untuk diam gitu ya. Kenapa kita harus diam seperti itu? Nah, ini ada yang ternyata ada lebih dahsyat lagi, ya. Itu James Webb gitu ya. 10 miliar, 5 kali lebih mahal daripada teleskop Hubble. Tapi ternyata posisinya itu hanya sekitar 1,5 juta kilometer, ya. Itu 4 kali jarak bulan, ya, yang 385.000 gitu. Itu. Nah, Neptunus ya, Neptunus paling luar atau ke matahari aja dulu ya. Matahari itu kan 149.600.000. Ya, jadi jarak apa namanya tadi, James Webb itu 1/150 dari jarak bumi matahari, ya. Sedangkan Neptunus itu 4.335.000.000 kilometer dari kita, jarak rata-ratanya itu ya. Jadi belum sampai ke sana bahkan Mi'raj sekalipun. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk membangun pesawat itu ya sampai hari ini itu masih impossible lah ya. Impossible. Begitu.
Baik. Oh, Terima ini kasih. share screen-nya belum saya hapus. Oke. Belum ya? Daring. Ini kok ada Oh, yang resen Pak gini, Sony. saya Gimana mau dipersilakan? menampilkan ini loh, videonya ini apa namanya? Videonya itu. Gini, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Ada yang mau ini? Silakan. Tuh, Sony Iskandar itu. Oke, silakan. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Ini saya juga dalam perjalanan ke Bandung sambil menyimak penjelasan Pak Ustadz. Sangat menarik ya. Timbul pertanyaan, dua pertanyaan. Ya. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Gusbur menyatakan bahwa biaya Hubble dengan MOSFET tadi itu sampai triliunan miliaran dolar ya. Ya. Dalam membangun scientific society atau scientific state atau sains secara Islam, ternyata bagaimana korelasi sebenarnya kita saya udah paham, namun saya butuh penegasan bagaimana korelasi antara keilmuan Muslim Islam dengan ekonomi dikaitkan dengan leadership atau politik. Dalam hal ini seperti apa ya? Menurut Gus Pur, kemudian kedua, dengan diluncurkan baru-baru ini 3 hari yang lalu John MOSFET tadi namanya lupa saya. James Webb. Ya, itu bagaimana kita bisa peluang bagi ilmuwan Islam seperti Ustadz Gus Pur dan teman-teman serta ilmuwan Islam lain memanfaatkan untuk mengintip isi semesta ini dikaitkan dengan kemajuan ilmu sains Islam dan menguak rahasia-rahasia lebih dalam lagi dari isi Al-Quran. Ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada pencerahannya dari Gus Pur. Terima kasih atas kesempatannya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi hubungan sains tadi ya dengan ekonomi, dengan penguasa, dengan politik ya. Memang ini semua tidak bisa dilepaskan ya, keterkaitan satu dengan yang lain gitu ya. Nah itu sangat jelas ya, bahwa karena ini sangat mahal, untuk membangun ini itu juga membutuhkan keputusan politik kan begitu ya, keputusan politik. Kita ingat bahwa yang namanya Superconducting Super Collider (SSC) itu dibatalkan oleh Kongres Amerika pada zaman Clinton, karena memang ini proyek yang sangat mahal, yang oleh ilmuwan ini diharapkan bisa menguji prediksi-prediksi atau prediksi-prediksi apa yang ada di dalam string teori gitu ya. Tapi karena ini diputuskan untuk tidak dilanjutkan, maka ya string teori menjadi quasi-fight begitu. Jadi teori yang setengah kepercayaan gitu, karena 10 orang bisa mempunyai 11 teori yang berbeda, dan mana yang benar ya nggak ada pengujinya, nggak ada, karena penguji dari teori tentang alam itu adalah pengamatan, adalah laboratorium begitu kan ya. Jadi memang di situ dibutuhkan. Tapi begini, bahwa itu memang dibutuhkan, tapi sekarang saya ingin melihat ini dari sisi yang lebih sederhana lagi lah begitu ya. Tadi saya menyoroti lembaga pendidikan kita ya, lembaga pendidikan kita yang mengklaim sebagai sekolah-sekolah unggulan ya. Sebut saja bahkan sekarang alhamdulillah ya, kalau kita melihat dari 1000 UTBK tertinggi, ternyata yang tertinggi adalah Insan Cendekia ya, Insan Cendekia di Tangerang itu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Insan Cendekia itu punya nggak teleskop yang seperti ini gitu ya, atau Insan Cendekia yang lain, karena ada berapa belas Insan Cendekia yang masuk di 1000
UTBK tertinggi itu 19 atau berapa? Apakah 19 itu sudah punya teleskop seperti ini, gitu kan? Ini kan jelas-jelas lembaga Islam, gitu. Punya enggak ini, gitu kan? Nah itu. Kemudian lembaga-lembaga yang lain, unggulan-unggulan lain punya enggak, gitu. Ya. Nah kalau enggak, ya itu tadi itu kemudian apa ya yang mau diunggulkan? Apa tujuannya? Apa misinya? Kalau kita mau mencegah ilmuwan, sekali lagi ilmuwan itu yang termahal adalah imajinasinya, gitu kan? Ya. Nah itu. Jadi kesadaran ini pertama harus kita bangun, gitu. Ya. Pertama dari sisi dai-dai kita, misalkan yang lain adalah dai-dai kita. Seberapa banyak dai kita yang menyinggung ayat-ayat yang 800 tadi itu, ayat-ayat ini, gitu ya. Katakanlah tentang nyamuk. Nyamuk paling-paling yang dibahas tentang nyamuk itu ya adalah hikmahnya adalah adanya pabrik obat nyamuk. Itu kan penjelasan yang saya terima ketika saya masih SD 50 tahun yang lalu, 40-50 tahun yang lalu. Tapi mestinya kalau sekarang nyamuk itu dipahami dalam perspektif sensor begitu. Karena apa? Karena nyamuk begitu nempel di kita itu ternyata udah langsung nyedot darah gitu. Beda kalau mantri yang donor darah sebelum nyedot itu kan masih meraba-raba dulu mana yang mau cocok untuk tempatnya jarum begitu. Tapi nyata jarum nyamuk tidak gitu. Itu kan berarti ketika dia sambil terbang itu sensornya udah kerja. Jadi di sini kemudian kita dapat pelajaran tentang sensor. Nah, jadi ini harus kita tumbuhkan dari kalangan bawah juga. Sehingga kemudian pembahasan misalkan ya di Muktamar Lampung kemarin atau nanti pada bulan Muktamar Muhammadiyah itu bukan lagi hanya bercerita tentang perebutan ketua umum begitu, tapi juga berbicara tentang strategi pengembangan ilmu pengetahuan, ya kan begitu. Nah dikatakan di Muhammadiyah ini ada 176 perguruan tinggi, ada nggak yang serius mengembangkan ilmu pengetahuan saintek begini? Dari 100 itu. Kemudian kemarin di laporan Muktamar ya NU disebutkan pada zamannya Kiai Agil Sirot itu ada 34 universitas NU yang diberikan. Nah, ada nggak rancangan ini nanti yang diarahkan ke pengembangan ilmu dan teknologi? Nah, ini yang kita harapkan nanti kalau ada, ini juga yang kemudian nanti akan mendorong pemerintah gitu ya untuk kemudian lebih care ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau yang sekarang masih setengah hati, setengah dengkul, ya nanti sepenuh hati begitu, gitu loh ya. Nah ini yang kita harapkan, gitu, dengan ngaji yang seperti yang intens, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa yang bisa kita ambil? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum adanya teleskop Hubble, kita gelap dengan apa yang ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Tentang langit pecah seperti mawar. Udah langit pecahnya sendiri sudah nggak kita bisa bayangkan, lalu diberi ilustrasi seperti mawar, itu kan nggak kebayang, begitu kan ya, nggak kebayang begitu. Tapi dengan adanya potret-potret yang dihasilkan oleh Hubble, maka kemudian pemahaman kita tentang kitab suci menjadi lebih baik. Nah, itu yang bisa salah satunya yang bisa kita ini kan. Tapi tentunya kalau saya ya tentu kita nggak boleh terus-menerus hanya menjadi konsumen ya. Itu foto-foto ya diperoleh oleh mereka gitu kan. Itu makanya saya selalu mengulang-ulang Islam agama rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin itu mindsetnya itu harus produsen, harus memberi gitu. Jadi kita pun dalam ilmu pengetahuan juga harus menjadi produsen ide gitu ke depannya ya. Nah ini harus kita dorong dari semua lini yang mungkin ya. Saya dengan latar belakang saya dengan ini kemudian saya membangun pesantren sains ya. Ya ini bukan lagi sekarang terutama kita rancang dengan sadar, kita evaluasi dengan secara berkala apa yang harus perbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Jadi demikian ya. Jadi ya oke lah. Fakta sekarang kita ya masih dengan teleskop James Webb ini ya kita menunggu hasilnya begitu kan ya. Tapi
dengan ini makanya kemudian saya jadikan momen ini untuk menyeru kepada pemangku kebijakan sekolah-sekolah unggul di Indonesia. Ya, insya Allah saya besok akan datang ke sekolah unggul juga di Malang, akan saya serukan dan juga akan saya sampaikan. Saya tanya apakah punya teleskop, kalau enggak, gitu. Kalau enggak, mau sekolah mahal kok enggak punya teleskop, dananya untuk apa aja, gitu kan ya. Belak-belak aja begitu ya. Ini semua untuk kemajuan kita bersama. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak disampaikan kepada beliau atas pemaparan dan jawaban-jawaban yang sangat pesankan pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu telah melewati batas akhir dari kajian ini, maka sayang sekali kepada para penanya karena sesi tanya jawab akan ditutup. Begitu juga mengikuti dengan penutupan sesi kajian kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas seluruh hadirin hadirat yang telah menyemarakkan kajian ayat-ayat semesta pada kesempatan kali ini, dan wabil khusus kepada beliau Gus Agus Purwanto selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Baik, kami ucapkan mohon maaf atas seluruh kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun.